Halo semua, namaku Jo. Halo teman-teman, namaku Chan. Di channel ini, kita akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan cerita yang sangat menarik. Penasaran kan? Nah, yuk sekarang kita nonton sama-sama, Jo. Ayo. Tuhan Yesus memberkati. Jo, main yuk di luar. Hah? Main apa, Chan? Kan sedang hujan. Nanti sakit loh kita. Tunggu hujannya berhenti dulu aja ya. Oke deh, Jo. Jo, hujannya udah berhenti. Ayo, kita main keluar. Ayo. Chan, lihat ada pelangi tuh. Oh iya, wih bagus sekali ya pelanginya. Jo, aku jadi ingat cerita tentang Nabi Nuh. Aku juga suka sekali cerita tentang Nabi Nuh, Chan. Sama Jo, aku juga suka sekali sama cerita itu. Yuk, kita sama-sama dengarkan yuk teman-teman ceritanya. Ayo. Nabi Nuh, disayang Tuhan. Tuhan melihat bahwa manusia di muka bumi sudah sangat jahat dan isi hati mereka pun jahat. Mereka suka bertengkar, saling mengejek, saling berkelahi, dan tidak taat kepada Tuhan Allah. Tuhan sangat menyesal sudah menciptakan manusia di bumi. Hal itu membuat Tuhan menjadi sangat sedih. Aku akan memusnahkan seluruh manusia dan semua binatang berkaki. Tidak ada satupun yang tertinggal dari segala yang masih hidup di atas bumi. Aku sangat menyesal karena sudah menciptakan semua makhluk hidup itu. Namun, di antara semua orang yang hidup pada masa itu, hanya Bapak Nuh yang hidupnya taat dan benar di mata Allah. Sehingga Tuhan bermurah hati kepada Bapak Nuh dan hendak menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya dari bencana. Bapak Nuh mempunyai 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Bapak Nuh juga mempunyai 3 orang menantu. Berkatalah Tuhan Allah kepada Nuh, Aku sudah memutuskan untuk memusnahkan seluruh manusia dan makhluk hidup yang lain karena kejahatan manusia sudah memenuhi bumi. Buatlah sebuah kapal dari kayu pilihan. Di dalamnya buatlah banyak ruang. Buatlah 3 tingkat di dalamnya. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Buatlah juga pintu di bagian samping kapal. Dengarlah baik-baik. Aku akan mendatangkan banjir besar di atas bumi untuk membinasakan semua makhluk yang bernafas di bawah langit. Segala sesuatu yang ada di bumi akan mati. Namun sekarang aku mengadakan perjanjian denganmu, kamu, istrimu, 3 putramu, dan 3 menantumu akan selamat di dalam kapal itu. Dan karena aku ingin menyelamatkan semua jenis makhluk hidup, maka kamu harus membawa sepasang dari tiap jenis, yaitu 1 jantan dan 1 betina, supaya setiap jenis binatang juga tetap hidup. Kamu juga harus membawa persediaan makanan untuk keluargamu dan untuk semua binatang itu. Simpanlah semuanya di dalam kapal. Baiklah Tuhan, saya akan melakukannya. Anak-anakku, Tuhan berkata kepadaku untuk membuat sebuah kapal yang besar. Ayo, kita buat bersama-sama. Baik ayah, baik ayah. Bapak Nuh dan keluarganya bekerja sama untuk membuat kapal besar yang diperintahkan oleh Tuhan. Lihat, ngapain mereka ini?
membuat sebuah kapal besar di daratan. Bikin malu saja, aneh-aneh saja. Iya, mereka itu lucu ya. Bapak Nuh, buat apa Bapak membuat kapal besar? Ada-ada saja Bapak Nuh. Lucu sekali. Bapak Nuh dan keluarganya tidak memperdulikan perkataan orang-orang. Mereka tetap taat terhadap perintah Tuhan meskipun diejek. Puji Tuhan. Atas hikmat yang Tuhan berikan, akhirnya kapalnya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, ayo kalian kumpulkan persediaan makanan untuk kita dan hewan-hewan yang akan kita bawa. Baik ayah, baik ayah. Anak-anak Bapak Nuh mengumpulkan buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, rumput, dan membawanya ke dalam kapal. Ayah, persediaan makanan sudah kami simpan di dalam kapal. Bagus. Terima kasih. Berkatalah Tuhan Allah kepada Nuh, Aku melihat bahwa kamulah satu-satunya orang yang melakukan kehendakku di zaman ini. Karena itu, masuklah ke kapal bersama seluruh keluargamu. 7 hari lagi, aku akan mendatangkan hujan lebat di bumi. Selama 40 hari 40 malam, aku akan memusnahkan segala makhluk hidup yang sudah aku ciptakan di muka bumi. Baik Tuhan. Ayo kita naik ke kapal. 7 hari lagi akan ada hujan lebat di bumi selama 40 hari 40 malam. Ayo. Ayo kita segera masuk. Ayo. Anak-anak, bantu ayah untuk memasukkan hewan-hewan ini ke dalam kapal ya. Baik ayah. Baik ayah. Bapak Nuh masuk ke dalam kapal bersama istrinya, ketiga putranya, dan ketiga menantunya. Sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada Bapak Nuh, segala jenis binatang berpasang-pasangan juga masuk ke dalam kapal. Tujuh hari kemudian, banjir besar pun datang ke atas bumi. Pada waktu banjir besar itu melanda bumi, Nuh berumur 600 tahun. Banjir yang merendam seluruh bumi terus bertambah tinggi selama 40 hari. Airnya semakin naik dan terus naik, sehingga kapal itu terangkat dan terapung-apung. Air itu kian bertambah tinggi, sehingga menutupi semua gunung, bahkan mencapai ketinggian sekitar 7 meter di atas puncak-puncak gunung tertinggi di seluruh dunia. Ada banjir. Tidak. Banjir, tolong. Maka matilah semua makhluk hidup di permukaan bumi. Demikianlah semua makhluk hidup dibinasakan, kecuali Bapak Nuh dan semua yang ikut bersamanya di dalam kapal. Air itu menggenangi permukaan bumi selama 150 hari. Sesudah itu, Allah membuat angin bertiup di atas permukaan bumi, sehingga air mulai surut. Allah menghentikan hujan dan membuat semua mata air di bawah permukaan tanah berhenti menyembur. Air banjir yang tadinya menutupi permukaan bumi perlahan-lahan surut, sehingga sesudah 150 hari air semakin berkurang.
Kemudian kapal itu terdampar di salah satu gunung di wilayah Ararat. Wah, kapal kita terdampar di sebuah gunung. 40 hari kemudian, Bapak Nuh ingin mengetahui apakah air sudah surut atau belum. Aku akan melepaskan seekor burung gagak untuk mengetahui apakah airnya sudah surut atau belum. Namun, burung gagak itu tidak kembali lagi ke kapal, tetapi terus terbang ke sana kemari sampai air banjir benar-benar kering dari permukaan bumi. Burung gagaknya tidak kembali lagi ke kapal. Sekarang aku akan melepaskan seekor burung merpati untuk mencari tahu apakah airnya sudah surut. Namun, burung merpati itu tidak dapat menemukan tempat untuk hinggap karena air masih memenuhi seluruh permukaan bumi. Akhirnya, burung merpati itu kembali ke kapal. Bapak Nuh mengulurkan tangannya keluar untuk menangkapnya, lalu mengembalikannya ke dalam kapal. 7 hari kemudian, Bapak Nuh melepaskan burung merpati lagi. Menjelang malam, burung merpati itu kembali kepada Bapak Nuh dengan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Burung merpati ini kembali dengan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Artinya di luar airnya benar-benar sudah surut. 7 hari sesudahnya, Bapak Nuh melepaskan burung merpati itu lagi. Tetapi kali ini burung merpati itu tidak kembali lagi kepada Bapak Nuh. Pada waktu itu, Bapak Nuh sudah berusia 601 tahun. Pada tanggal 1 bulan 1, air sudah surut sepenuhnya. Wah, seluruh permukaan bumi sudah benar-benar kering. Berkatalah Tuhan Allah kepada Nuh, Keluarlah dari kapal itu bersama istrimu, anak-anakmu, juga menantu-menantumu. Lepaskanlah semua jenis burung, hewan, binatang melata, dan semua yang merayap di tanah, supaya mereka dapat berkembang biak, bertambah banyak, serta menyebar ke seluruh bumi. Baik Tuhan. Sesudah itu, Bapak Nuh membangun sebuah mezbah dari batu-batu untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Aku akan memilih seekor dari tiap jenis binatang dan burung yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan di atas mezbah itu sebagai kurban. Ketika Tuhan mencium bau harum kurban itu, Tuhan berkenan dan memutuskan dalam hatinya, Aku tidak akan lagi membinasakan semua makhluk hidup, seperti yang sudah aku lakukan ini. Lalu Tuhan Allah memberkati Bapak Nuh dan anak-anaknya serta berkata kepada mereka, Beranak cuculah, hingga kalian menjadi banyak, penuhilah bumi. Dengarkanlah baik-baik. Sekarang aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunan-keturunan kalian, juga dengan segala makhluk hidup yang sudah keluar dari kapal itu bersama kalian. Aku berjanji bahwa aku tidak akan lagi mendatangkan bencana banjir ke atas bumi yang membinasakan semua makhluk hidup sampai selama-lamanya. Sebagai tanda perjanjian, aku akan menempatkan pelangi di atas langit. Perjanjian itu berlaku untuk selama-lamanya, dan pelangi merupakan tanda jaminan terhadap perjanjian itu yang sudah aku adakan dengan semua makhluk hidup di bumi. wah kan ceritanya bagus sekali. Wah, Bapak Nuh keren ya Chan ya. Hidupnya benar-benar taat. Jadinya Tuhan sayang sama Bapak Nuh. Iya Jo, selain taat, Bapak Nuh juga selalu membuat hati Tuhan senang ya.
Betul Chan, Bapak Nuh mentaati perintah Tuhan sehingga diselamatkan oleh Tuhan. Selain itu, Bapak Nuh juga dengar-dengaran dengan perintah Tuhan dengan membuat kapal yang besar dan juga selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan membawa korban bakaran kepada Tuhan. Keren beneran nih Bapak Nuh. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar ya untuk bisa menjadi seperti Bapak Nuh. Taat, dengar-dengaran, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan supaya Tuhan senang. Ayo! Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dadah! Ayat hafalan Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia.